Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Tri Andika dengan nomor MPM 2415066104 dari kelas PSTC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 2 input dan output pada praktikum sistem operasi. Nah, di sini yang pertama ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan itu yang pertama itu mahasiswa dapat memahami dasar-dasar input dan output. Dan yang kedua, mahasiswa dapat mengenal jenis-jenis proses. Nah, yang pertama itu ada konsep dasar input dan output pada sistem operasi Linux Ubuntu. Nah, input atau output I/O merupakan mekanisme utama dalam sistem operasi untuk melakukan pertukaran data antara sistem komputer dengan perangkat eksternal maupun antar proses dalam sistem itu sendiri. Semua perintah yang dijalankan pengguna melalui terminal Linux melibatkan operasi input-output, yaitu input dari pengguna, proses oleh kernel, dan output kembali ke layar atau file. Nah, dalam konteks sistem operasi terdapat dua jenis input-output. Nah, yang pertama itu ada input-output perangkat keras atau hardware input-output, yang mana itu melibatkan komunikasi dengan perangkat fisik seperti keyboard, monitor, hard disk, dan kartu jaringan. Yang kedua itu ada input-output tingkat proses atau software I/O, yaitu melibatkan aliran data antara proses dan file melalui kanal standar seperti standar std-in, standar input, std-out, standar output, dan stdr, standar error. Kernel pada Linux berperan sebagai pengatur utama dalam mengkoordinasi aliran data ini. Kernel mengatur proses agar dapat melakukan operasi baca atau read dan tulis atau write dengan aman, efisien, serta terisolasi antar pengguna. Kemudian ada proses, yaitu proses adalah unit eksekusi independen yang dibuat oleh kernel saat perintah dijalankan. Nah, di setiap proses itu memiliki PID atau proses ID, yang mana itu bersifat unik. Jadi tidak ada proses yang memiliki PID yang sama. Kemudian ada juga ruang memori dan sumber daya sendiri. Karena menggunakan tabel proses untuk melacak status setiap proses. Kemudian ada thread. Nah, thread itu adalah unit kerja terkecil dalam proses yang berbagi ruang memori dan sumber daya dengan thread lainnya. Thread digunakan untuk melakukan beberapa pekerjaan secara paralel dalam satu proses. Jadi dari proses tadi itu bakal dipecah lagi menjadi thread, yang mana dari di thread itu bakal menjalankan setiap proses yang berbeda, tapi masih nyambung dengan prosesnya. Kemudian ada aliran data, yaitu standar stream. Di sini ada program, yang mana program itu bakal terhubung ke standar output dan standar error ke komputer, dan komputer bakal terhubung ke standar input dari ke program. Itu merupakan gambaran Linux standar input output stream. Kemudian ada setiap proses di Linux memiliki 3 aliran data standar. Yang pertama itu dilambangkan atau dinomorkan dengan 0, yang mana itu merupakan standar input std-in. Artinya yang std-in adalah aliran data masukan, biasanya dari keyboard atau file. Kemudian ada yang kedua itu ada std-out, standar output, yang mana itu dinomorkan dengan 1. Yang std-out itu aliran keluaran utama, biasanya ke terminal atau file. Kemudian yang terakhir itu ada standar error atau STDR, yang mana itu dinomorkan dengan nomor 2, yang artinya aliran keluaran khusus untuk pesan kesalahan. Kernel menggunakan file descriptor table untuk menghubungkan setiap aliran data ini dengan file atau perangkat yang sebenarnya. File descriptor FD adalah bilangan integer yang digunakan oleh kernel untuk menuju ke suatu sumber input output, misalnya file, terminal, soket jaringan, atau pipe. Jadi bilangan integer pada file descriptor ini, yang mana ini ada 0, 1, 2, yang mana 0 untuk std-in, 1 untuk std-out, dan 2 untuk stdr. Kemudian ada perintah-perintah dasar input output pada Ubuntu, Linux Ubuntu. Yang pertama itu ada perintah cut, yang mana fungsinya itu untuk menampilkan isi file atau menggabungkan beberapa file. Kemudian ada echo, yang mana itu untuk menampilkan teks atau variabel ke terminal, yaitu cuma berupa substring.
berbeda dengan thread yang bakal menampilkan semua isi filenya. Kemudian ada nano, yang mana nano itu adalah sebuah text editor yang ada dalam Linux Ubuntu. Jadi dari text editor itu pengguna itu bisa melakukan perubahan pada isi file tersebut. Kemudian ada PS, yaitu untuk menampilkan data proses yang sedang berjalan. Kemudian ada top, yang mana itu untuk menampilkan proses aktif secara real time. Kemudian ada sistem CTL, yang mana sistem CTL itu merupakan sebuah utility untuk mengelola layanan sistem. Yang pertama, layanan itu bisa berupa layanan web server Apache 2, database server seperti MySQL atau MariaDB dan lain-lain. Yang mana itu untuk mengelola perintahnya bisa sistem CTL start untuk memulai, stop untuk memberhentikan, dan status untuk memeriksa statusnya apakah aktif atau tidak. Selain itu ada juga perintah lain seperti restart, yang mana itu untuk mematikan dan menyalakan kembali layanannya. Kemudian ada enable, yang mana dia bakal menyalakan ketika booting layanan itu. Kemudian ada disable, yang mana dia bakal mematikan untuk mematikan dari fungsi enable tadi. Kemudian ada perintah kill atau pkill, yang mana itu untuk menghentikan proses bedakan pick atau nama. Yang mana perintah kill dan pkill itu berbeda sama sistem CTL stop, yang mana sistem CTL stop bakal menghentikan layanan saat proses terakhirnya berjalan, tapi pkill bakal menghentikan prosesnya sendiri. Kemudian ada ls untuk menampilkan daftar file dan directory, terus ada file untuk menampilkan tipe file, grep untuk mencari substring atau pola substring, yaitu sebuah kata lah dalam kata atau teks dalam file. Kemudian ada sort untuk mengurutkan teks dari input, yang mana itu bakal diurutkan sesuai alfabetis, yaitu dari urutan A, B, C sampai Z. Kemudian ada WC, yaitu untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter. Kemudian ada TI, yaitu menampilkan dan menyimpan output sekaligus. Terus ada operator dasar input dan output di Ubuntu Linux. Yang pertama ada operator input redirection, yang mana dilambangkan dengan lambang seperti ini, kayak kurang dari. Fungsinya itu untuk mengambil input dari file, bukan keyboard. Kemudian ada operator output redirection, yang mana dilambangkan dengan kayak lebih dari ini. Kemudian fungsinya itu untuk mengarahkan output ke file, yaitu menyimpan isi lama. Output redirection itu bisa digabungkan dengan perintah cat atau echo, yang mana dia bakal mengisi sebuah file dengan sebuah isi teks atau angka, tapi dia bakal menyimpan isi lamanya dari file tersebut. Kemudian ada append redirection yang dilambangkan seperti ini. Fungsinya untuk menambahkan output ke akhir file. Jadi berbeda dengan output redirection yang bakal menimpa isi lamanya, append redirection hanya menambahkan ke bagian akhir filenya. Jadi isi file sebelumnya tidak akan terhapus. Kemudian ada pipeline dilambangkan seperti ini. Fungsinya untuk menghubungkan output menjadi input bagi perintah berikutnya. Sebagai contoh, mungkin ada perintah cat, yang mana dia bakal menambah isi file. Habis itu di pipeline lagi menggunakan perintah sort, yang mana dia bakal ngurutin dari output dari cat tadi, isinya, kata-katanya bakal diurutkan sesuai alfabet. Kemudian ada error redirection yang dilambangkan dengan ini, yang mana fungsinya untuk mengarahkan pesan error ke file lain. Kemudian ada combined boot yang dilambangkan dengan ini, fungsinya untuk menggabungkan stdout dan stdr ke satu file. Nah, kemudian ada conditional end, yang mana dilambangkan dengan ini untuk fungsinya untuk menjalankan perintah kedua jika pertama sukses, yang mana itu selanjutnya ada condition or yang dilambangkan dengan ini, fungsinya untuk menjalankan perintah kedua hanya jika perintah pertama gagal.
Kemudian ada combine operator yang mana lambangnya seperti ini, fungsinya untuk menjalankan beberapa perintah berurutan. Terakhir ada background yang dilambangkan dengan ini, fungsinya untuk menjalankan proses di latar belakang. Kemudian ini untuk percobaannya. Nah, untuk perintah yang pertama itu ps min e min t, yang mana itu bakal menampilkan dari proses yang sedang berjalan. Kemudian ada pitnya, proses id, kemudian speed, tty, time, dan commandnya, yaitu perintahnya, prosesnya. Kemudian ada ps min t min p di PID 862, yang mana ini perintah ini bakal ngambil proses yang memiliki PID atau proses ID 862. Ini semuanya 862. Kemudian ada perintah sudo apt install apache 2 untuk menginstal layanan web server apache 2 karena sudah diinstal, jadi tidak saya lakukan. Kemudian ada ifconfig, karena saya tidak bisa input ifconfig, saya menggunakan IPA untuk menampilkan IP dari yang bisa diakses, yaitu 172.200.1.179. Kemudian dari IP itu bisa membuka browser, yaitu 172.200.1.179, yang mana bakal terhubung ke website dari server ini, yang mana isinya seperti ini. Kemudian ada perintah sudo systemctl stop apache 2, kemudian diminta untuk memasukkan passwordnya. Nah, perintah sudo systemctl stop apache 2 ini fungsinya untuk menghentikan layanan web server apache 2. Nah, jika dicek statusnya, maka dapat terlihat bahwa layanan web server apache 2 itu inaktif atau dead. Kemudian perintah selanjutnya itu sudo systemctl restart apache 2, yang mana ini fungsinya untuk mematikan dan menyalakan kembali layanan web server apache 2, dan jika dicek statusnya maka dia akan aktif kembali. Kemudian sudo pkill apache 2, dimana jika dicek statusnya dia bakal inaktif lagi atau dead, layanannya berhenti, yang mana perintah sudo pkill apache 2 ini untuk menghentikan proses yang memiliki nama yang sama seperti apache 2,
Jadi saat prosesnya berhenti, layanannya bakal berhenti. Dan di restart lagi, dicek statusnya sudah aktif kembali. Kemudian perintah stop, yang mana ini untuk menampilkan proses yang sedang berjalan dan dia bakal memperbarui terus menerus. Dan selanjutnya percobaan 2.2 mengenai konsep redirection menggunakan CAD. Sini ada perintah mkdir percobaan 2.2 yang mana fungsinya untuk membuat direktori bernama percobaan 2. Jika di ls maka direktorinya sudah ada. Kemudian cd percobaan 2.2 untuk mengganti untuk masuk ke direktori percobaan 2. Kemudian perintah cat coba.txt, yang mana perintah cat ini bakal membuat file bernama coba.txt jika belum ada, atau jika sudah ada bakal bisa langsung memasukkan teks ini. Teknik Nah, dari teks ini bakal masuk ke file coba.txt. Dan jika dicek menggunakan perintah cat input redirection coba.txt, maka teksnya bakal muncul. Kemudian perintah selanjutnya ada file coba.txt, yang mana ini bakal menampilkan jenis file dari file coba.txt, yang mana jenisnya itu ASCII text. Kemudian perintah selanjutnya yaitu percobaan 2.3 yaitu konsep redirection menggunakan nano. Nah, di sini yang pertama itu ada perintah nano coba.txt, yang mana perintah nano coba.2.txt ini bakal membuat file bernama coba.2.txt jika belum ada, atau jika sudah ada bakal masuk ke coba.2.txt menggunakan text editor nano, yang mana tampilannya bakal seperti ini. Kemudian bisa memasukkan sebuah teks atau menghapusnya. Di teks editor nano ini bisa melakukan perubahan lebih bebas daripada cat atau echo, jadi lebih mudah. Untuk keluarnya Ctrl X, Y, Enter. Kemudian jika di cat coba 2.txt, isi filenya bakal sesuai dengan yang diubah tadi di teks editor nano. Percobaan selanjutnya percobaan 2.4 yaitu konsep redirection menggunakan echo. Nah, yang pertama itu perintah pertama ada echo nama saya coba3.txt, yang mana ini echo kemudian ada string nama saya bakal dimasukkan ke coba3.txt jika sudah ada, atau jika belum ada teks file ini maka bakal membuatnya. Nah, kemudian ada perintah selanjutnya cat coba txt. Nah, substring nama saya ini sudah masuk ke coba3.txt menggunakan perintah echo nama saya in output redirection coba3.txt. Kemudian perintah selanjutnya echo. Nah, pada perintah ini echo yaitu
ada substring aku suka informatika bakal terus ada output redirection ke coba 3.txt, yang mana substring sebelumnya yaitu uh, nama dan saya bakal ditimpa lagi oleh substring baru yaitu aku suka informatika, karena itu merupakan dari fungsi dari ini, sifat dari operator output redirection, yang mana dia bakal menimpa isi dari sebuah file dan menggantikannya dengan isi yang baru ditambahkan itu. Kemudian ada percobaan 2/5 yaitu konsep pipeline menggunakan sort. Di sini ada perintah make dari percobaan 2.5 untuk membuat untuk membuat direktori bernama percobaan 2.5, terus ada cd percobaan 2.5 yaitu untuk berganti direktori ke percobaan 2.5. Kemudian ada perintah lagi cat output redirection id.txt, sama seperti tadi perintah cat output redirection, kemudian bakal memasukkan teks dalam filenya. Kemudian jika DLS, nah dari perintah cat output redirection id.txt dia bakal membuat file bernama id.txt jika belum ada, kemudian bakal mengisinya dengan teks Universitas Lambung Teknik Informatika. Di perintah ls ini ada file bernama id.txt sesuai dengan yang tadi. Kemudian jika di cat id.txt maka isinya bakal sama seperti yang diinputkan tadi. Kemudian jika selanjutnya dengan operator pipeline, nah pada perintah ini output dari cat id.txt yaitu Universitas Lampung Teknik Informatika, dan juga outputnya bakal diteruskan sebagai input di perintah sort ini, yang mana perintah sort ini bakal nampilin teks secara berurutan secara alfabet, yang mana ini ada L, T, T, U, yaitu urutannya bakal Lampung Teknik Informatika Universitas. Selanjutnya perintah selanjutnya sama seperti sebelumnya tapi menggunakan opsi min_r, yang mana min_r ini bakal mereverse, yaitu memutar dari gimana ya, kayak memutar dari fungsi dari sort ini tadi, yang mana jika sort tadi itu mengurutkan secara alfabetis yaitu dari A, P, J, T sampai Z, dengan perintah min_r bakal mengurutkan lagi secara kebalikannya, yaitu dari Z, Y, kemudian sampai H, yang mana urutannya bakal U, T, T, L, yang mana jadi teksnya jadi Universitas Teknik Informatika Teknik Lampung. Kemudian perintah selanjutnya itu cat id cat id.txt dipipekan dengan sort w c. Nah, dari perintah ini cat id.txt, kemudian outputnya bakal diteruskan ke sort. Dari sort ini outputnya bakal diteruskan lagi ke perintah wc, yang mana perintah wc ini bakal nampilin jumlah dari baris, kemudian ada jumlah kata,
dan jumlah karakternya. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, tapi dengan opsi min C, yang mana opsi min C itu bakal hanya menampilkan untuk karakter saja dari perintah WC. Jadi jumlah karakternya yaitu 47. Kemudian terakhir nah, di sini ada perintah getId.txt, outputnya terus bakal diteruskan ke perintah sort. Dari sort itu outputnya bakal diteruskan ke perintah wc min l, yang mana min l ini bakal menampilkan jumlah baris dari isi file tadi, isi output dari sort tadi, yang mana jumlah baris dari sort itu ada 4, 1, 2, 3, 4, ya sesuai. Kemudian percobaan terakhir itu percobaan 2/6, yaitu konsep pipeline menggunakan grep. Yang pertama itu ada cat coba.txt, yang mana dia bakal membuat file bernama coba cat coba.txt, yang mana dia bakal membuat file bernama coba.txt jika belum ada, atau kemudian bakal bisa memasukkan teks, yang mana itu ada cherry, banana, date, 5, grape, mango, orange, it's nah, kalau pemasukan itu jika di cat coba.txt, nah isinya bakal sama sesuai yang diinputkan tadi. Kemudian nah, pada perintah ini output dari cat tadi coba.txt, yaitu urutan cherry, banana, date sampai apple ini, kemudian bakal dituliskan sebagai input perintah grep, yaitu grep -2 n, yang mana pada perintah ini perintah grep ini bakal mencari sebuah bakal mencari isi dari file coba.txt yang memiliki substring an, yang mana ini ada banana, mango, dan orange, dan di tanda merah ini ada an nya sendiri. Kemudian perintah selanjutnya dari output tadi, yaitu cat coba.txt pipeline grep an, bakal diteruskan lagi outputnya ke perintah sort, yang mana dia bakal ngurutin lagi sesuai alfabet, yang mana bakal menjadi banana, mango, dan orange. Selanjutnya perintah selanjutnya itu cat coba.txt grep an terus sort dan wc min l, yang mana output dari perintah sebelumnya yaitu cat coba.txt grep an sort yang outputnya banana, mango, orange. Habis itu pada perintah wc min l ini bakal menghitung jumlah barisnya dari output sebelumnya 3, jadi ada 1, 2, 3 sesuai dengan percobaan sebelumnya tadi, sesuai dengan ini jumlah barisnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.